Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Sebab kami tahu Tuhan, ada cinta yang melebihi dari setiap pelanggaran kami. Kami mau Tuhan, Tuhan menjadikan kami sebagai rumah Tuhan, sebagai mesbah Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Tuhan, membawa setiap pujian-pujian kami Tuhan, supaya Tuhan bertahta di atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, oh, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, oh, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kami mau percaya, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, sebab Engkau sangat baik, sebab Engkau teramat baik. Kepadamu Tuhan kami berharap, kami berseru panggil namamu, oh Yesus. Haleluya, terpuji-puji namamu. Kami mau Tuhan menyenangkanmu, oh Yaralaba yaralabamu, yaralaba yase, hiranarama yaralabamu, hiriraralaba yasharalabamu, hirirarama yashe yaralabamu. Ini hidupku Tuhan, pakai kami Yesus sebagai rumah doamu yang berkenan Tuhan dan menyenangkanmu. Salam jemaat HCC yang diberkati Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan siaran ini, saya juga mengucapkan selamat tahun baru, belum terlambat, tapi saya percaya bahwa jika kita bisa melewati tahun 2021 dan masuk di tahun 2022, semua karena anugerah Tuhan. Walaupun ini menjadi pertanyaan kita, apa yang akan terjadi di tahun 2022, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang sungguh luar biasa akan menyertai kita sepanjang waktu ini. Percayalah bahwa Tuhan itu akan selalu ada bagi kita. Oleh sebab itu kita bersyukur saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat jemaat Tuhan kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa, sebab oleh karena anugerah-Mu Engkau memperkenankan kami untuk belajar bersama lewat kebenaran firman-Mu Tuhan.
Biarlah semua kami, bahkan pemirsa, bahkan hamba-Mu, Engkau urapi kami, sehingga kami bisa memahami bersama apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu untuk kami bisa menjalani hari-hari kami. Sehingga apapun Tuhan yang akan terjadi ke depannya, kami tetap berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita masuk dalam saat teduh, yaitu bacaan kita dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini berbicara tentang perumpamaan dengan orang Farisi dan pemungut cukai. Kalau kita memperhatikan ayat ini, dalam bacaan kita ini, di sini ada dua pribadi yang selalu bahkan kita temui dalam lingkungan kita dan digambarkan dalam perumpamaan ini bagaimana cara mereka menghadap Tuhan. Kita memperhatikan ayat yang kita baca ini, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Orang Farisi ini datang di bait Allah dan berkata demikian, bahwa dia tidak melakukan hal ini, dia tidak melakukan yang itu atau apapun alasannya dalam pembacaan kita ini. Bahkan kita melihat bahwa orang Farisi ini membandingkan dirinya dengan orang lain atau dengan pemungut cukai yang pada saat itu datang bersama. Sehingga orang Farisi berkata, seolah ia mengkonsepkan hidupnya bahwa ia lebih baik dari orang tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kita melihat juga bagaimana pemungut cukai ini benar-benar datang mengakui setiap kesalahannya. Ia datang dengan penuh kerendahan hati. Bahkan sesungguhnya ia katakan bahwa mau melihat Tuhan saja dia tidak layak. Seringkali jemaat Tuhan, kita selalu tampak lebih luar biasa. Kita keadaan luar biasa di luar sana, tapi kenyataannya kita tidak jadi berkat buat keluarga kita. Bahkan orang-orang yang dekat dengan kita. Kita selalu memperkatakan bahwa kita lebih benar. Kita selalu memperkatakan bahwa hidup kita benar-benar sangat luar biasa. Nah, sebenarnya hal ini kita telah menipu perkataan kita. Padahal sebenarnya posisi kita tidak baik. Mungkin seringkali kita bisa memperlihatkan keramahan kita kepada orang lain. Kita bisa menyembunyikan segala hal yang tidak baik dalam hidup kita. Tapi bukankah kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu? Tidak ada satu perkara pun yang kita bisa sembunyikan. Jemaat Tuhan, memang hari-hari kita yang kita sedang jalani hari ini, di sekitar kita dari pembacaan kita memang digambarkan dua pribadi yang sering kita jumpai. Tapi sebenarnya jemaat Tuhan sedang pada posisi siapa hari ini? Apakah kita sebagai orang Farisi pada saat ini? Apakah posisi kita seperti pemungut cukai pada saat ini? Saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Tetapi saya mau ajak kita bahwa hendaknya kita memiliki prinsip seperti pemungut cukai. Orang Farisi kelihatannya hebat, kelihatannya luar biasa, kelihatannya sempurna, tapi sesungguhnya dalam hatinya bahkan kehidupannya tidak jadi berkat dan posisi hatinya tidak benar. Tapi kita belajar tentang pemungut cukai adalah pribadi yang real, yang datang kepada Tuhan dan menyadari benar bahwa ia tidak layak ada di rumah Tuhan. Bahkan ia sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Pemungut cukai bukan datang dengan topeng, tetapi ia real, ia menyadari bahwa benar-benar ia tahu kehidupannya memang tidak layak seharusnya. Sehingga tindakan yang dia lakukan, ia minta ampun kepada Tuhan. Ia sungguh-sungguh mengakui semua kesalahannya kepada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, pelajaran apa yang kita ambil
tentang perumpamaan ini? Atau pelajaran apa yang kita bisa ambil dari pemungut cukai ini? Saya mau katakan bahwa kita harus menjadi pribadi yang nyata di hadapan Tuhan. Dalam artinya, kita tidak perlu menyembunyikan kepada Tuhan setiap kesalahan kita. Tidak perlu disembunyikan karena sesungguhnya Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita mengakui semua kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya ingin kita di tahun 2022 ini, kita benar-benar melakukan pembenahan kepada Tuhan. Sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Kita mengaku dengan mulut kita di hadapan Tuhan. Maka percayalah, Tuhan pasti mengampuni kita. Tidak ada untungnya kita menyembunyikan dosa yang kita perbuat. Tidak ada baiknya kalau kita terus menyembunyikan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Karena iblis akan terus mengejar kita. Iblis akan terus menuduh kita sampai benar-benar kita meninggalkan Tuhan. Tapi di saat kita bangun, di saat kita bangkit dan mengakui setiap kelemahan kita, setiap dosa kita, maka percayalah, itu ada kebangunan di dalam hidup kita. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menyambut kita. Bahkan Tuhan akan lebih lagi membangun hubungan yang intim dengan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang luar biasa bersamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kita ambil yang kedua adalah kerendahan hati yang dilakukan oleh pemungut cukai. Biarlah itu menjadi bagian kita juga. Kita harus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sebab kehidupan ini sangat diperlukan orang-orang yang punya kerendahan hati. Bahkan saya tahu bahwa Tuhan sangat menyenangi sifat tersebut daripada kita hidup dalam kesombongan. Sebab kesombongan itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Kita melihat bagaimana orang Farisi ini dengan bangganya, dengan sombongnya. Tetapi biarlah kita jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan hari ini, janganlah kita menjadi pribadi yang sombong hari ini. Sebab kesombongan di ujungnya adalah kehancuran yang akan menghancurkan hidup kita. Pesan kita, pesan Tuhan untuk kita semua, untuk kita menjalani tahun 2022, yaitu jangan pernah menganggap diri kita lebih benar dari orang lain. Sebab yang menilai itu adalah Tuhan. Jangan pernah tampil seolah-olah kita lebih baik dari orang lain. Jangan pernah menganggap kita lebih hebat dari orang lain. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang menilai kita. Jadi tampillah sebagaimana mestinya. Dengan sendirinya Tuhan akan mengangkat kita. Dengan sendirinya Tuhan akan membawa kita pada kemuliaan yang satu dan kemuliaan yang lainnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keterbukaan adalah awal perkenanan Tuhan untuk kita. Sangat luar biasa pemungut cukai ini. Dia terbuka di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita boleh ambil pelajaran bahwa benar bahwa keterbukaan itu merupakan awal perkenanan Tuhan untuk kita. Jadi sangat penting bagi kita jemaat Tuhan untuk terbuka. Jangan pernah menyembunyikan, tapi kita terbuka di hadapan Tuhan. Terbuka terhadap orang tua rohani kita. Terbuka terhadap orang-orang kakak-kakak rohani kita. Sehingga dengan demikian mereka akan memberikan jalan yang tepat buat kita. Saya mau katakan bahwa jangan pernah terbuka masalahmu terhadap orang-orang yang sama sekali akan mengecewakan dengan jawaban mereka. Tapi carilah anak-anak Tuhan, orang-orang
yang kalian atau jemaat Tuhan anggap bapak rohani, orang tua rohani, keluarga rohani, maka mereka akan mengarahkan kita pada kebenaran yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab di saat kita terbuka, maka Tuhan berkenan bagi kita. Kerendahan hati akan membuat hati Tuhan tergerak untuk membentuk kita lebih baik lagi. Wow, sebab orang sombong sangat dibenci oleh Tuhan. Tetapi kerendahan hati akan membuat hati Tuhan tergerak untuk membentuk kita lebih baik. Ini sangat luar biasa. Saya berharap kita semua pemirsa bahkan jemaat Tuhan memiliki kerendahan hati. Dengan demikian akan mudah bagi Tuhan untuk membentuk kita lebih baik lagi. Dan yang terakhir, bagaimana konsepmu menghadap Tuhan akan menentukan perjalanan hidupmu di tahun 2022 ini. Bagaimana konsep kita menghadap Tuhan? Apakah kita memiliki konsep seperti orang Farisi tadi, atau memiliki konsep yang lainnya, atau pemungut cukai? Itu akan menentukan perjalanan hidup kita. Sebagaimana ending dari bacaan kita pada saat ini, kita melihat bahwa perkataan Tuhan di ayat 14 demikian berkata, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan pemirsa yang menyaksikan siaran ini, yang diterima doanya adalah pemungut cukai. Dan Tuhan mengatakan bahwa siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Biarlah dari pembacaan kita, apa yang saya sampaikan ini, biar menjadi pelajaran buat kita untuk menjalani tahun 2022 ini. Tahun 2022 adalah sesuatu yang banyak hal yang mungkin kita pertanyakan, apa sih yang akan terjadi? Tapi saya minta kepada kita semua, satu hal yang kita minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan agar Tuhan tidak mengambil rohnya dari dalam hidup kita. Dan mengizinkan Tuhan, minta kepada Tuhan untuk mengizinkan Dia untuk menjadikan kita tetap ada dalam rancangannya. Saya percaya bahwa kita semua akan menjadi lebih baik di tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu. Biarlah kebenaran yang telah disampaikan ini Tuhan benar-benar akan termeterai dan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami percaya bahwa Engkau akan terus membentuk kami menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan bagi mereka hari-hari ini yang mengalami sakit, yang mengalami kelemahan tubuh, atau apapun yang mereka sedang jalani hari ini, yang mungkin itu sesuatu yang sulit. Tapi kami percaya bahwa lewat siaran ini Tuhan, saya berdoa mereka dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang sempurna bagi kami. Ini doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.